Oke, selamat siang teman-teman semuanya. Apa kabar nih? Semoga hari ini tetap semangat ya, kayak kemarin. Nah, hari ini kita akan ada sesi kedua nih dari rangkaian acara seri webinar pola pikir. Hari ini hari kedua puasa juga, jadi untuk yang puasa, selamat menunaikan ibadah puasa, semoga lancar, dan juga sesi hari ini bisa bermanfaat ya, jadi ilmu yang bermanfaat buat teman-teman. Terus kemudian juga selamat Galungan dan Kuningan. Hari ini hari Galungan, jadi untuk yang Galungan selamat merayakan Hari Raya Galungan. Dan juga semoga banyak berkahnya di hari ini ya. Nah, ini kita hari ini akan ada beberapa rules yang saya kasih tahu ya mengenai webinar hari ini. Jadi beberapa peraturannya adalah sama seperti kemarin, teman-teman diharapkan untuk mematikan video dan juga mic selama sesi acara. Tujuannya yang pertama adalah untuk agar mempermudah teman-teman tuli kalau misalnya mau mencari juru bahasa isyarat, video juru bahasa isyarat. Kemudian yang kedua juga adalah agar bisa fokus kepada materi. Yang ketiga adalah agar juga kuotanya tidak banyak terpakai gitu ya, jadi bisa tetap hemat kuota lah gitu. Nah, tapi di sesi hari ini itu juga sama, jadi kita akan saling belajar nih. Nanti kita akan ada Aziz sebagai pemateri hari ini dari campaign. Tapi selain dari disampaikan materi tentang kolaborasi, pastinya nanti juga ingin dengar cerita-cerita dari teman-teman. Jadi nanti silakan aktifkan video dan juga mic-nya jika ingin memberikan masukan kalau misalnya mau menanggapi dari salah satu sesi gitu ya, sesi interaksi nanti akan kami kasih untuk kesempatannya. Dan juga untuk pertanyaan, kalau misalnya teman-teman punya pertanyaan, bisa banget silakan dituliskan di kolom komentar. Di kolom komentar atau nanti bisa raise hand, gunakan aplikasi raise hand-nya, nanti akan saya kasih waktu untuk bertanya langsung atau menanggapi. Baiklah, kalau gitu saya mau ngenalin dulu nih, ada Aziz dari campaign. Halo Aziz. Wah, sudah siap Halo. dengan background-nya. Sip. Gimana siang hari ini? Gimana kabarnya? Alhamdulillah kabar baik. Arin gimana kabarnya? Baik juga ini lagi di kantor sih. Siap. Mudah-mudahan teman-teman yang hadir juga kabarnya sehat semua ya. Nih. Nah, saya mau ngenalin juga Aziz ini adalah seorang engagement lead di campaign.com ya Aziz, dan sudah berapa tahun? 4-5 tahunan ya berada di campaign ya. Sudah 5 tahun di campaign.com sejak 2016. Sip, mantap, udah lama ini. Dan itu campaign.com ini juga salah satu platform yang sering mengadakan kolaborasi. Jadi Aziz ini juga sudah sangat berpengalaman dalam hal partnership, berkolaborasi, membuat proyek bareng, ataupun kegiatan-kegiatan lainnya yang juga mengikut sertakan pihak-pihak lain. Jadi nanti teman-teman hari ini bisa langsung belajar dengan Aziz dan juga pastinya bisa share-share bareng cerita-cerita yang sudah pernah teman-teman alami. Oke, kalau gitu akan saya langsung serahkan ke Aziz. Nanti saya tetap akan ada aktif juga sih, jadi materi akan dengan Aziz, nanti saya akan co-facilitating. Oke, terima kasih, silakan. Thank you Arin. Nanti kalau misalnya suara aku tiba-tiba hilang atau misalnya koneksi tiba-tiba terputus, bilang ya Arin. Karena biasanya salah satu kendala di kelas online itu kayak gitu. Ya. Tiba-tiba hilang gitu. Betul banget. Sip, nanti aku kasih tahu. Oke. Ya, kita mulai ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Tadi Arin udah kenalin, perkenalkan juga nama saya Ahmad Aziz, biasa dipanggil Aziz. Ahmad juga bisa. Ya, kalau Ahmad kan banyak nih orang yang pakai nama Ahmad gitu ya. Jadi panggil Aziz, monggo. Saya sebagai engagement lead di campaign.com, tadi Arin juga sudah memperkenalkan bahwa saya berkolaborasi, saya udah berproses di campaign.com itu sejak 2016. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman
Selama materi saya sampaikan, ingin tanya, ingin diskusi, silahkan tanya terkait dengan tema kita, kolaborasi, ataupun tanya tentang campaign.com juga silahkan ya teman-teman. Nah, harapannya juga di sesi ini nanti interaktif, jadi ada beberapa slide yang nanti aku akan menanyakan pertanyaan buat teman-teman, jadi nanti saling sharing aja ya, karena kita akan belajar bareng, kita akan berkolaborasi sebenarnya. Kolaborasi juga di sesi ini untuk bersama-sama nih lebih paham kenapa sih penting dari kolaborasi dan kenapa step-stepnya apa kalau kita ingin berkolaborasi, berdasarkan juga pengalaman dari tahun ini. Sebelum aku mulai, tadi kan udah sedikit kenal tentang tentang Aziz. Sebelumnya aku akan kenalin dulu tentang campaign.com itu apa. Barangkali teman-teman yang ada di sini juga masih belum familiar gitu ya. Jadi aku akan kenalin dulu campaign.com adalah kita, ini logonya kita, campaign, bahasa Inggris ya, jadi kayak namanya adalah kampanye, sesuai dengan namanya kita fokusnya adalah untuk berkampanye, dan kita punya aplikasi yang bisa dimanfaatkan sama teman-teman bernama Campaign for Change. Kita merupakan platform aksi sosial di mana kita mengajak nih teman-teman supporter pendukung sebuah kampanye untuk bisa ambil aksi di HP teman-teman, di smartphone-nya teman-teman, yang aksinya nanti dibuktikan dengan upload foto atau video yang akan dikonversikan menjadi sebuah donasi dari para sponsor. Jadi kalau misalnya teman-teman nih nanti download, sekarang bisa dicoba aja download aplikasinya, kemudian kalian bisa ambil aksi sesuai dengan instruksi. Misalnya ada kampanye tentang lingkungan, kalian bisa tuh ikutan kampanyenya. Salah satu instruksinya misalnya untuk membawa tumbler kemana-mana gitu. Oke, akhirnya kalian foto, videoin kalian bawa tumbler, upload di sana, dan ketika kalian upload, aksi yang kalian lakukan itu dikonversi jadi donasi oleh para sponsor. Jadi kayak bisa berdonasi tanpa menggunakan uang, tapi dengan aksinya kita. Nah, untuk lebih jelasnya, ini sedikit video tentang campaign.com ya, aplikasi kita. Jadi buat teman-teman netra, jadi ini tampilannya aplikasi kita. Kalian bisa nih dengan tampilan barunya bisa memudahkan untuk membuat dunia lebih baik. Jadi kalian tampilannya di sini bisa dilihat. Nanti kalian bisa pilih tuh kampanye-kampanye memang kalian tuh ada 4 lingkungan, pendidikan, kesetaraan, dan juga kesehatan yang bisa kalian ikuti dan kalian dukung. Nah, di sini selain kalian bisa mendukung kampanye-kampanye sosial yang ada, kalian juga bisa nih baca berita, kalian bisa juga ikutan event-event yang dilakukan oleh teman-teman organisasi sosial. Jadi silakan aja dimanfaatkan aplikasinya teman-teman, dan di tahun kemarin kita juga mendapatkan award sebagai aplikasi terbaik untuk aksi sosial gitu ya dari Google Play Indonesia. Nah, sejak setahun kemarin, jadi aplikasi Campaign for Change ini memang diluncurkan sejak tahun kemarin, dan dampak yang sudah kita buat ya teman-teman, 192.000 aksi yang ada di aplikasi Campaign for Change. Kemudian udah ada 265 lebih organisasi sosial, campaign organizer yang juga berkolaborasi dengan campaign.com. Yang mana tadi yang udah kita bilang bahwa aksi-aksinya teman-teman nih, aksi-aksinya teman-teman dikonversi jadi donasi, sudah ada 1,23 miliar rupiah donasi yang sudah kita salurkan kepada teman-teman pembuat kampanye dari para sponsors. Dan kita juga berterima kasih kepada para kolaborator kita, para pendukung kampanye, para organisasi sosial yang bikin kampanye, maupun para sponsors, di mana tahun lalu, di 2020 Desember, kita mendapatkan award dari Google Play Indonesia sebagai Google Play Store Best App for Good, jadi aplikasi untuk kebaikan di tahun 2020. Dan ini kita bersama nih dengan aplikasi-aplikasi yang lainnya dari seluruh dunia. Nah, juga menjelaskan nih perjalanannya campaign.com dari tahun ke tahun. Jadi bisa kita lihat videonya. Nah,
tahun ini campaign.com adalah di tahun ke-6-nya kita. Jadi kita baru saja merayakan ulang tahun ke-6 di tanggal 4 April 2021. Kita diluncurkan sejak tahun 2015. Kemudian di tahun 2016 kita kolaborasi dengan Yayasan Literasi Nasional Indonesia, WWF Indonesia, terus kemudian 2017 kita kolaborasi dengan Sensitive People, Indonesian Economic Forum. Di tahun 2018 kita meluncurkan aplikasi Kemen for Change di iOS dan Android. Kemudian di tahun 2019 kita kolaborasi dengan Air Amerika dengan yang pacemaker. Nah di tahun 2020 sangat panjang sekali milestone yang kita punya. Sejak Maret kita juga ada campaign ambassador, kemudian April kita Happiness Festival, bulan Juni kita memutuskan secara company itu sebagai remote work company. Jadi semua kerjaannya dari rumah semua. Di September 2020 kita banyak kolaborasi yang lain juga. Oktober kita ada Social Fair Day juga, November kita punya program namanya Aksi Seni Berbagi hingga bulan Desember, di mana mengajak masyarakat untuk berbagi di akhir tahun. Kemudian Januari kita punya program New Year's, kemudian Februari dengan Love Gathering-nya kita. Dan kita juga punya online course yang bisa teman-teman manfaatkan. Online course-nya ini terkait dengan membuat kampanye sosial. Nah, di bulan April kita 8 tahun ini. Ini dampak yang kita punya. Sudah ada 35.000 supporters, ada 166.000 aksi. Kemudian tadi ada 246 challenge yang ada di aplikasi, 191 organizer, ada 500 juta rupiah dana yang terkumpul dari challenge. Dan kita mengucapkan terima kasih kepada para sponsors yang sudah berkolaborasi dengan kita. Nah, sosial media impression-nya juga luar biasa selama setahun kemarin. Halo teman-teman, nama saya William Konkusmo, founder dan CEO-nya Campaign.com. Untuk hari ini 6 tahun punya kita punya anniversary, untuk pilih satu kata ucapan kepercayaan di masa depan kita, kepercayaan di kita punya aksi bisa ada dampak yang positif, dan kepercayaan kita bersama bisa membuat perubahan yang luar biasa gitu. So satu katanya itu kepercayaan atau trust. Right, trust in each other, trust in our future, and trust in our actions. Saya juga mau ucapkan terima kasih kepada kita punya users, kita punya organizers, dan sponsors. Harapannya kita bisa selalu mendapatkan kepercayaannya teman-teman, selalu kita bisa kumpulkan lebih banyak aksi, lebih banyak organizers, dan bisa ketemu lebih banyak sponsors biar dampak kita bisa selalu berkembang tahun ke tahun gitu. Dan juga harapan Campaign.com bisa menjadi startup yang dari Indonesia bisa the national go global. Oke, terima kasih. Itu dari saya ya. Thank you. Nah, oke, teman-teman, jika ingin lebih tahu lebih lanjut untuk informasi tentang Kemen.com bisa diakses aja di aplikasi kita, silahkan di-download, udah ada di iOS maupun Android. Kemudian di sosial media kita ada Instagram @campaign_id maupun @campaign_community, dan juga diakses aja kemen.com/forchangeid untuk mendapatkan update terkait dengan kegiatan maupun opportunity yang bisa teman-teman gunakan untuk berkolaborasi dengan kami. Nah, oke, tadi kenalan, teman-teman sudah kenal saya, teman-teman sudah kenal campaign.com. Nah, aku ingin mendengar nih beberapa dari teman-teman, ya ini ada sekitar 24 peserta yang sudah hadir di sini, ingin dengar kira-kira dari mana aja gitu, teman-teman. Boleh volunteering nih bagi teman-teman
untuk bisa menceritakan nama, terus kemudian mungkin sekarang posisinya lagi di mana, dan juga apa ya, kegiatan selama pandemi ini tuh apa, teman-teman? Aku 2 orang dah, 2 orang. Boleh bisa volunteering. Ini ada teman-teman yang dari Cilacap nih. Silakan teman-teman bisa perkenalkan diri karena ini Aziz juga baru kan di sini, jadi ingin tahu teman-teman Pengen kenal juga nih. dengan siapa yang mau. Oh, ini ada Wahyu Nur Ini Rohman. ada. Silakan Wahyu, lagi resen ya Wahyu. Wahyu. Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Ahmad Aziz, salam kenal. Nama saya Wahyu Nur Rohman dari Banyuwangi, Kak. Wah, Banyuwangi, Jawa Timur. Siap. Oke, Wahyu pengen tahu kira-kira apa yang pengen Wahyu pelajari di kelas ini? Jadi ketika mengikuti kelas ini kan mulai kemarin ini saya mengikuti dari awal itu Ya. Yang pasti ingin bagaimana itu merubah mindset agar kita tuh semakin maju dan berkembang. Nah, dari sini kan saya ingin intinya itu belajar juga berkolaborasi, karena kan topik kita ini hari ini masalah kolaborasi, karena saya kan juga lagi belajar untuk berbisnis gitu, Pak. Oh, nice. Ya. Siap. Oke, mudah-mudahan nanti ini ya kita bisa memberikan materi yang sesuai dengan kebutuhan Wahyu, atau misalnya nanti kalau ada diskusi lanjutan, monggo silahkan bisa kontak saya juga. Oke, terima kasih Mas Wahyu dari Banyuwangi. Terima kasih atas dukungannya. Siap. Oke, lanjut satu lagi. Ini teman-teman, pengen kenal lagi. Ada Wildan Ramadan. Oh, Wildan. Oke, silakan Wildan. Masih mute mungkin Wildan? Oke, terima kasih atas waktunya. Yes. Akan bisa berkenalan, nama, sekarang posisi lagi di mana Mas Wildan, terus ekspektasi atau pembelajaran apa nih yang ingin dipelajari di sesi kolaborasi ini, Mas Wildan? Ya Mas Aziz ya kalau nggak salah ini. Saya Wildan. Saya berasal atau saya sekarang tinggal di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Kemudian kalau kegiatan pandemi ya kemarin kebetulan sewaktu masih awal-awal pandemi hingga pertengahan kemarin saya masih mengerjakan tugas akhir gitu, terus ya, di mana Mas Wildan? Suaranya gimana? Lagi kuliah di mana Mas Wildan? Kuliah di kemarin kuliah di UIN Sunan Kalijaga. Udah lulus sih. Belum lama, pas November kemarin kan. Terus setelah lulus ya ini sih paling cuman kegiatannya nulis-nulis gitu kan, bantuin websitenya temen. Nice. Terus belum lama juga nyoba ini ya, aktif di radio komunitas milik teman-teman tunanetra gitu. Itu sih kegiatannya. Kemudian untuk yang dipelajari ya pada hari ini sangat menarik temanya tentang kolaborasi, di mana hal ini sangat penting ya, baik itu dalam nantinya bekerja atau berorganisasi. Karena kan kembali lagi sebetulnya kalau manusia itu makhluk sosial, pasti memerlukan orang lain. Begitu pula ketika bekerja dan berorganisasi gitu kan, pasti memerlukan pihak-pihak lain agar nantinya pekerjaan atau proyek di organisasinya itu bisa berjalan dengan lancar gitu sih. Jadi di kelas ini saya ingin menambah wawasan, mengetahui ilmu bagaimana sih menjalin kolaborasi yang baik gitu kan. Gitu sih Mas. Oke, siap. Terima kasih Mas Wildan dari Jogja. Jadi kangen ini nih jalan-jalan ke Jogja.
Udah lama banget kita belum bisa traveling ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu juga nih buat teman-teman yang ada di Jogja juga. Ya mudah-mudahan nanti juga bisa nih memenuhi ekspektasinya Mas Wildan untuk bagaimana caranya kita bisa berkolaborasi di dunia kerja maupun nanti barangkali bisa berkolaborasi dengan kepen.com dengan kesempatan-kesempatan yang bisa kita tawarkan. Nanti di akhir aku juga akan sharing nih sebenarnya apa-apa aja nih yang bisa dilakukan teman-teman untuk kolaborasi dengan kepen.com. Oke, terima kasih teman-teman. Tadi udah berkenalan dengan 2 orang. Yang lainnya silahkan sambil berkenalan bisa juga di chat kayak saling informasiin dari mana. Nah ini nih Putu Wira dari Yayasan Bunga Bali Denpasar ingin menulis dan latihan melukis. Nice. Yang lain boleh ya sambil biar kita tahu nih teman-teman dari mana gitu. Mungkin kelas sebelumnya udah pada ketemu. Nah di kelas ini aku juga pengen tahu nih teman-teman asalnya pada dari mana. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Nah, kita akan masuk di sesi kita terkait dengan berkolaborasi di lingkungan kerja. Apa aja nih nanti yang teman-teman akan pelajari di sesi ini? Akan ada 3 poin besar yang akan teman-teman pelajari. Yang pertama adalah makna dari kolaborasi itu apa, terus kenapa itu penting buat teman-teman lakukan. Yang kedua juga nanti kita akan belajar dari pengalaman kolaborasi di kemen.com. Jadi aku akan sharing beberapa cerita kolaborasi kita yang mana sebenarnya teman-teman juga bisa ikutin. Terus kemudian yang terakhir adalah kita akan bagaimana kolaborasi. Nah di sesi ini nanti teman-teman silakan aja kalau ada pertanyaan, nggak usah nunggu sampai akhir, dituliskan aja pertanyaannya. Nanti kita akan bahas selama sesi berlangsung. Mau raise hand juga sangat senang karena biar interaksinya lebih ini ya, lebih enak, lebih hangat juga. Oke, teman-teman. Nah, teman-teman pernah dengar kata-kata ini nggak? Mulai kerjasama, kolaborasi. Kalau misalnya mungkin kalau di Indonesia ya sangat terkenal sekali dengan kata gotong royong. Terus kemudian manusia adalah makhluk sosial. Terus kemudian tadi yang teman-teman dibilang di awal bahwa kita nggak bisa nih kerja sendiri karena tadi manusia adalah makhluk sosial. Nah ini juga sangat relate ya di pekerjaan kita. Di kemen.com sendiri nggak mungkin tuh cuma ada 1 orang CEO doang gitu. Tapi untuk kita menjadi besar sekarang, kita saat ini ada 60-an orang yang bekerja di balik kemen.com, mulai dari bikin strateginya, terus kemudian kita bikin bagaimana komunikasinya dengan orang yang luar, terus kemudian kayak kita bikin company biar tetap berjalan ya, bagaimana kita bisa make money gitu, bagaimana kita bisa menghasilkan uang dan lain sebagainya. Jadi penting ya teman-teman kalau misalnya kolaborasi ini menjadi tidak hanya di keseharian tapi juga sangat related di pekerjaan. Nah, pengen dengar lagi, tadi teman-teman sudah berkenalan, nah pengen dengar dong dari cerita teman-teman pengalamannya tentang kolaborasi. Boleh dari pekerjaannya, atau misalnya organisasinya, atau misalnya pernah kepanitiaan apa, boleh diceritakan dong terkait dengan pengalamannya tersebut. Boleh, silakan bisa raise hand, atau teman-teman nggak nyaman, bisa ketik aja juga nggak apa-apa, tapi aku pengen dengar pengalamannya teman-teman terkait dengan kolaborasi yang pernah dilakukan. Volunteering dulu, nanti kalau nggak ada baru aku tunjuk. Volunteer dulu nih teman-teman, siapa? Oke, ya ayo nih siapa yang mau cerita? Jadi ini pasti kan teman-teman paling nggak punya organisasi, sudah pernah bekerja atau misalnya di sekolah. Itu kalau mau diceritain gimana sih dulu pengalamannya? Silakan. Nih, adik-adik, boleh dong, adik pernah jadi panitia 17-an Kak. Wah, ini menarik sekali ya. Jadi kalau aku sendiri juga dulu pernah selain pengalaman panitia 17 di desa, kalau sekarang karena udah ini ya pindah ke Jakarta, jadi panitia 17-an di kantor. Itu juga pernah tuh. Menarik pengalaman yang bisa cerita. Oke, Adik, gimana nih pengalamannya Adik ketika jadi panitia 17-an? Kayak Adik bekerja dengan berapa orang, terus kemudian
job desk-nya apa, bisa cerita juga nih, Dek. Silakan Ade untuk bisa menyalakan videonya, nanti bisa share lebih lanjut nih. Wah, bagian dekorasi. Saya bagian dekorasi. Wah, mantap. Ini anaknya Ade ini sepertinya kreatif nih. Jadi diserahin untuk bagian dekorasi. Oke, terima kasih Ade. Satu lagi nih teman, pengen tahu kira-kira pengalamannya kolaborasi seperti apa? Atau aku tunjuk kali ya. Aku pengen dengar Rifka, mungkin Rifka Aprilia. Bisa boleh dituliskan atau misalnya ingin nyalain kamera juga silahkan. Halo Rifka. Nah, oke. Boleh pernah cerita pengalaman kolaborasi apa nggak Rifka? Kolaborasi itu kalau ini ya, kayaknya untuk sesuatu yang besar sudah pernah kolaborasi. Suaranya agak nggak dengar. Halo, suaraku kedengeran? Ya, ini lebih bagus nih. Kayaknya aku belum pernah berkolaborasi. Kalau Kerja kelompok kalau misalnya di sekolah aku di pernah jadi MC. Kalau misalnya aku pernah jadi MC suatu acara, terus berdua tuh termasuk kolaborasi nggak ya, Pak? Ya, itu kolaborasi tuh. Karena punya roles yang sama ya, biar membuat acaranya ini meriah, acaranya sukses. Oke. Yes, bisa diceritain nggak? Maksudnya tantangannya pas waktu itu berdua gitu. Tantangannya sih kan harus TikTok ya. Jadi kalau misalnya aku ngomong harus stop, atau ketika aku ngomong dia harus menanggapi kayak gitu. Karena harus pandang-pandangan juga gitu kan kalau misalnya MC-nya berdua gitu. Tantangannya sih di situ. Tapi untuk mengatasi itu akhirnya sebelumnya apa yang dilakukan sama Rifka dan partner MC-nya ini? Sebelumnya sih harus GR dulu. Jadi harus bagian kapan harus bicara, terus ini partnya siapa, per part itu dibagi lagi gitu. Jadi bareng-bareng nyusun gitu kan, biar nggak Sip. nanti ngomongnya seperti itu. Oke, terima kasih Rifka sharingnya. Jadi itu ya teman-teman, ada beberapa tips nih dari Rifka tadi yang bilang kalau misalnya kolaborasi, kerjasama itu ya berarti ada sesuatu hal yang harus kita persiapkan ya, harus kita komunikasikan lebih dahulu. Karena ngomongin kolaborasi ya berarti kita punya roles yang sama, kita punya tujuan yang sama yang akhirnya kita ingin selesaikan bareng-bareng. Jadi kayak memang komunikasinya harus dua-duanya punya peran yang sama gitu ya teman-teman. Oke, nah tadi udah ngomongin, sudah bercerita terkait dengan pengalamannya kolaborasi dari teman-teman. Nah, kolaborasi sendiri bedanya dengan kerjasama adalah kalau misalnya kerjasama perencanaan dilakukan oleh satu orang dan ada pemimpinnya, kemudian tugas dibagi aja kepada anggota. Nah, dalam kolaboratif ya teman-teman itu adalah bagaimana kita punya peran, kita punya aktif itu secara bersama-sama, tidak hanya kayak satu orang sebagai pembuat rencana kemudian diserahkan kepada orang lain, tapi bagaimana nih kita secara individu dengan individu yang lainnya itu punya peran yang sama untuk mencapai tujuan yang memang kita udah sepakati bareng-bareng. Jadi bedanya dengan kerjasama dan kolaborasi itu adalah di mana letak dari perannya orangnya gitu ya. Perannya orangnya, kolaborasi itu lebih punya peran yang sama. Nah, teman-teman, kenapa sih penting untuk kolaborasi? Ini sebenarnya based on pengalamannya Kepen.com juga. Yang pertama adalah pekerjaan menjadi lebih mudah karena dikerjakan secara bersama-sama. Biasanya ini juga kita karena kan kalau ngomongin Kepen.com, kita kolaborasi juga untuk memikirkan strategi kampanye yang akan kita lakukan. Nah, biasanya idenya satu orang itu akan terbatas ya teman-teman. Ketika di banyak orang punya brainstorming ide, nah itu akan lebih banyak lagi nih ide-ide yang akhirnya bisa kita
dapatkan gitu. Dan akhirnya itu akan lebih mudah ketika kita brainstormingnya hanya satu orang dengan banyak orang. Terus kemudian lanjut yang kedua adalah banyak ide dan inovasi yang muncul. Benar banget. Tadi aku udah bilang bahwa kalau misalnya kita lagi brainstorming ide untuk kegiatan apa atau misalnya kampanye apa yang akan kita lakukan, kalau satu orang mungkin idenya ada 10, tapi kalau misalnya kita bisa ini ada 10 orang, kan berarti idenya ada 100 gitu ya. Nah, di 100 itu akan lebih mudah juga nih kita untuk memilih kira-kira ide mana yang akan kita terapkan. Dan tadi akhirnya inovasi-inovasi akan muncul di sana. Terus kalau misalnya kolaborasi berhubungan dengan teman-teman yang lain, harapannya sih memang semakin dekat dengan rekan kerja, sehingga kita as a team juga semakin kompak. Bayangkan aja kalau misalnya di tim kemen.com itu ya masing-masing ngerjain kerjanya sendiri tanpa adanya tadi tiktokan gitu ya, tiktokan antara satu dengan yang lain. Nah ya udah berarti kayak kita selesai kerja, selesai nggak kenal satu dengan yang lain. Tapi dengan adanya kolaborasi ini nih, akhirnya bisa saling ngobrol, saling bisa interaksi, saling bisa ngasih masukan satu dengan yang lain, dan harapannya itu bisa bikin timnya juga makin kompak. Mengurangi stres dalam bekerja karena bebannya di ya. Kalau misalnya tadi ngomongin tentang ide inovasi 100 diambil sendiri kan pastinya akan stres nih. Nah, kalau misalnya dibagi dengan 10 orang yang lain, bebannya itu juga bisa diperingan karena dibagi dan juga pas ini juga bisa pas dalam bekerja karena itu tadi ngomongin tentang bagaimana tadi ide-ide yang sudah kita kumpulkan menjadi satu, terus kemudian bisa kita eksekusi, dan harapannya sih memang kepuasannya akan bertambah. Nah, yang dibutuhkan teman-teman untuk bisa berkolaborasi, yang pertama adalah rekan kerja dan tim. Bagaimana kita bisa mengenal pribadinya, karakternya, sifatnya, saling menghormati, menghargai, dan mendukung. Nah, ini juga penting ya teman-teman, kalau ngomongin berkolaborasi dengan rekan kerja, atau misalnya rekan organisasi, atau misalnya dalam sebuah kepanitiaan, bagaimana kita juga bisa mengenali siapa rekan kerja kita, siapa partner kita. Karena dengan partner yang berbeda pun itu pastinya akan beda cara berkomunikasinya. Apalagi kalau sekarang kita terbatas ya untuk bisa bertemu dengan rekan kerjanya kita. Beberapa company seperti kemen.com sekarang kita menerapkan full remote. Jadi semua kerjaan memang dari rumah dan kita tidak diwajibkan ke kantor. Nah, kita sekarang komunikasinya 80% adalah tulisan. Nah, kalau misalnya tulisan ini kan juga akan berbeda nih ketika misalnya penerimaannya kita dalam mood buruk ataupun sedang mood baik dan segala macam, itu pasti akan penerimaannya berbeda. Nah, bagaimana sebenarnya dengan mengenal pribadi, karakter, dan sifat ini penting karena kita juga bisa nih tahu kira-kira sebenarnya maksud dari orang tersebut itu apa. Nah, yang paling penting juga bagaimana kita bisa saling menghargai, menghormati, dan mendukung. Dan komunikasi adalah kunci ya teman-teman. Jadi kalau misalnya ngomongin kolaborasi ya salah satu kuncinya adalah komunikasi. Bagaimana ketika misalnya teman-teman nggak nyaman, teman-teman misalnya ada pertanyaan, ada butuh klarifikasi, nah itu harus dikomunikasiin. Terus kemudian tujuannya sendiri, keinginan untuk mencapai tujuan yang sama. Jadi kolaborasi ini akan berjalan dengan lancar ketika kita sudah menyamakan kira-kira tujuannya apa. Terus kemudian skill-nya juga yang dibutuhkan adalah bagaimana teman-teman bisa punya kemampuan dalam bekerja dan juga bisa bekerja sama dengan baik gitu. Nah, ini sepertinya ada pengalaman beberapa sharing pengalaman. Ada pernah jadi panitia dalam organisasi masjid dan acara keagamaan. Oke, terus kemudian Mas Eko nih. Saya Eko Disabilitas Tuli pernah kolaborasi dengan beberapa perusahaan untuk mencarikan kandidat tuli ditempatkan pada perusahaan sesuai kebutuhan. Setelah puas dengan satu terpilih, perusahaan tertarik untuk menerima kandidat tuli ditambahkan. Wah, ini menarik sekali ya, bagaimana teman-teman juga bisa berkolaborasi satu dengan yang lain, dan akhirnya karena tadi kolaborasinya sukses, akhirnya berujung ke kolaborasi yang lain. Oke, terima kasih teman-teman yang udah sharing. Bisa dilanjutkan lagi teman-teman sharingnya tentang pengalaman kolaborasi. Nah, menurut teman-teman, kolaborasi apakah hanya bisa dilakukan setiap bertemu saja atau sebenarnya bisa lewat online?
Ini jawabannya adalah mungkin sekarang teman-teman ini ya udah pada familiar karena setahun kemarin kita sudah melakukan kegiatan secara online. Jadi kalau misalnya ngomongin kolaborasi, nggak hanya bisa dilakukan secara offline, tapi online pun bisa. Nah, contoh-contohnya apa? Habis ini akan kita bahas. Nanti kalau misalnya teman-teman juga punya pengalaman kolaborasi secara online, bisa juga diceritakan, raise hand boleh, ataupun via chat juga boleh. Nah, ini contohnya. Nah, selama pandemi, makin banyak nih orang yang bekerja secara online. Biasanya kita sebutnya sebagai work from home, trennya di Indonesia. Tapi kalau misalnya di teman-teman internasional biasanya bilangnya adalah full remote. Jadi bagaimana kita bisa bekerja sebenarnya dari manapun, nggak harus dari rumah, tapi misalnya kayak dari kafe dan lain sebagainya. Sehingga sebenarnya kerja ini, kolaborasi ini itu bisa lebih banyak lagi karena dari kemudahannya. Kayak misalnya kalau misalnya secara offline kan kita terbatasi nih antara daerah misalnya. Nah, sekarang kita kolaborasinya sebenarnya bisa lebih besar lagi karena ya kita bisa dipertemukan. Kayak misalnya acara gini aja kita udah ada nih teman-teman dari Jogja, dari Cilacap, terus tadi dari Banyuwangi. Jadi udah tidak terbatas lokasi lagi. Nah, ini beberapa salah satu contoh juga kolaborasi yang dilakukan oleh Kemen.com di tahun lalu. Jadi kita punya kolaborasi dengan Happiness Festival. Dengan Project Semesta, kita punya event namanya Happy Festival, di mana event ini menghadirkan banyak kolaborator, tidak hanya teman-teman narasumber, tetapi juga teman-teman yang mendukung, para sponsor yang mendukung gerakan ini. Berikut ini videonya. Ucapkan selamat datang sekali lagi buat teman-teman. Belajar dari rumah itu ternyata jauh-jauh dari sekarang lagi dingin banget kan ya, kayaknya teman-teman semua pasti jadi familiar. Banyak orang-orang yang mulai tersadar untuk kembali mengenal, menerima, dan mencintai diri mereka sejatinya, agar bisa melangkau flow emosi yang ada dan menjadi diri mereka seutuhnya. Entah itu tubuhmu, jangan pernah berhenti untuk menjadi diri kalian seutuhnya. Lewat kegiatan ini juga, kami semakin banyak mengenal anak-anak muda, teman-teman di luar sana yang tujuan yang sama, visi yang sama, harapan yang sama untuk membuat Indonesia semakin baik. Nah, ini jadi salah satu kolaborasi yang dilakukan oleh Kemen.com bersama United in Diversity bersama Project Semesta untuk Happiness Festival 2020 kemarin. Jadi di Happiness Festival itu ada sekitar tadi 30 lebih ya webinar yang kita laksanakan. Terus kemudian ada berapa tadi ribuan orang yang juga ikutan berpartisipasi di aplikasi Kemen for Change untuk mendukung organisasi sosial yang ada, sehingga ada tadi berapa puluh juta donasi yang terkumpul, dan juga kita mengucapkan terima kasih kepada para sponsors yang memang berkolaborasi di kegiatan ini, sehingga tadi donasi-donasi aksi-aksinya kita dikonversi jadi donasi oleh para sponsor tadi. Nah, ada satu sebenarnya kegiatan kolaborasi yang dilakukan oleh Kemen.com melalui A Better World Festival. Nanti aku akan kirim linknya aja, nggak usah aku sebutin, nggak usah aku tayangin videonya karena videonya cukup panjang. Sebentar. Oke. Nah, ini tadi videonya, tapi aku akan share aja nanti. Nah, boleh teman-teman bisa bercerita nih tentang pengalaman kolaborasi online. Tadi kan udah kolaborasi offline nih yang diceritain sama teman-teman, kayak panitia organisasi ke masjid, terus kemudian siapa Eko nih, Mas Eko pernah juga ikutan aktivitas gereja, diujuk sebagai MC. Boleh dong teman-teman bisa sharing kira-kira pengalaman kolaborasi secara online yang pernah dilakukan. Pernah tadi siapa pernah jadi Mas Eko atau Rifka pernah jadi MC online nggak?
Eko atau Rifka tadi. Rifka masih di sini kan ya, Rifka? Oh, sepertinya sudah nggak ada. Eko pernah pengalaman? Oh, ada Wildan yang raise hand nih. Oke, silakan Wildan. Boleh Wildan, pengalaman kolaborasi online-nya apa nih Wildan? Oke ya, Mas. Saya masuk lagi gitu ya. Semoga teman-teman nggak bosan mendengar suara saya. Kolaborasi secara online ya. Kalau pengalaman saya kemarin ini ya di organisasi yang kebetulan saya ikuti itu bekerja sama dengan yayasan yang berada di Jakarta dan itu belum pernah bertemu. Kami itu kolaborasi lewat dunia maya atau online. Ya seperti ketika mengirim surat permohonan atau ya berkomunikasi begitulah. Itu lewat online gitu. Dan laporan-laporannya juga sama. Itu sih. Itu buat project apa Mas Wildan? Project ini pembelajaran Arab Braille untuk teman-teman tunanetra. Wah, oke. Siap-siap. Jadi ini ya, kesempatannya juga lebih luas ya, karena walaupun nggak pernah ketemu, nggak pernah ngobrol secara langsung tatap muka gini, tapi dengan online ini pun sebenarnya kolaborasi bisa dilakukan ya. Oke, terima kasih Mas Wildan. Teman yang lain boleh bisa ceritain dong pengalamannya untuk kolaborasi online yang pernah dilakukan. Ini ada Eko sudah unmute, mungkin Eko mau cerita? Ya, Eko, silakan Eko. Ada 2 Eko nih, yang Eko Den. Suaranya, halo Eko. Halo Eko, mau share atau gimana? Ketok, kepencet. Oh ini, Suryani ada nih. Nama saya Suryani. Untuk pengalaman pribadi saya, dulu saya pernah berkolaborasi dengan teman-teman yang lain pada saat menjadi relawan KPU untuk disabilitas. Kontrak kerja selama 3 bulan, dan banyak hal yang saya peroleh diantaranya 1, menyatukan pemikiran ide atau keinginan, 2, lebih mengenal karakter seseorang, 3, lebih tidak mementingkan ego keinginan sendiri, 4, saya pribadi lebih menunjukkan kemampuan saya bila turun di lapangan dan berusaha untuk membuktikan dengan kondisi saya mampu dan lain-lain. Wah, ini menarik sekali dari Suryani, bagaimana dia juga bisa ambil lesson learn, bisa ngambil insight dari kolaborasi yang pernah dilakukan. Silahkan Eko, udah siap nih kayaknya. Boleh cerita Eko pengalaman kolaborasinya. Halo Ya, Eko, boleh dimulai? Oh ya, oke, sip. Oke. Saya pengalaman pernah kolaborasi dengan perusahaan. Sebelumnya saya sulit yang pertama kali ya untuk bagaimana cara agar bisa mendekat dengan bos di sebuah perusahaan seperti itu sulit sekali. Saya berpikir kemudian itu saya ada bos ada nawarin pekerjaan pada saya, terus saya sebenarnya saya belum bisa seperti itu awalnya. Jadi saya mau bekerja sesuai dengan kemampuan, tapi bos bilang bagaimana kalau misalnya ada orang-orang disabilitas tuli yang masuk mungkin, terus bos kayak bilang, "Oh coba boleh deh, coba cari-cari teman-teman tuli, terus dipilih, terus oke coba diwawancara kerja."
Terus akhirnya diterima bekerja, terus udah diproses, oke Tuli bagus, ada pengalaman, kemudian cari untuk bekerja lagi, kemudian bosnya bilang, "Oke, terima kasih sudah, membantu." Jadi, kolaborasi seperti itu. Yang terakhir, ada hubungan sama teman di sebuah perusahaan atau teman-teman, jadi punya teman di perusahaan. Awalnya kan sulit ya, tapi sulit untuk dapat, tapi akhirnya bisa dibantu dari, pengalaman seperti itu, memberikan pelayanan sama-sama untuk disabilitas juga, seperti itu. Oh, dan juga pernah kolaborasi dengan gereja. Saya pernah berkolaborasi dengan gereja di Jakarta saat ini, kolaborasi dengan gereja Surabaya juga. Jadi antara gereja Jakarta dengan gereja Surabaya, bahasa isyarat. Jadi untuk waktu sebelum Paskah, sebelum Hari Raya Paskah. Saya terima sebagai MC, saya coba berbahasa isyarat, dan ada juga teman-teman dari Jambi, ada 2 orang juga. Saya jadi belajar gimana prosesnya seperti apa. Yang pertama untuk waktunya, mungkin rundown seperti itu, terus mengisi acara. Dan dan juga berkolaborasi juga dengan suster seperti itu. Terus saya membuka pembicaraan sebagai host, sebagai MC gitu. Jadi bertukar seperti itu di gereja, terus kemudian berdoa, terus sesi ibadah seperti itu. Terus yang terakhir seperti ada permainan juga, seperti ada polling gitu-gitu. Dan kemudian ya seperti itu, sama teman-teman, berinteraksi dengan teman-teman. Itu online atau offline? Online, melalui online. Wah, menarik ya. Jadi kayak bagaimana Eko ini juga sudah punya pengalaman berkolaborasi secara offline maupun sekarang selama pandemi ini akhirnya dilakukan sama teman-teman secara online ya. Karena tadi gereja yang di Jakarta sama akhirnya bisa kolaborasi sama gereja-gereja yang di Surabaya juga gitu ya. Oke. Terima kasih Eko sharingnya. Oke ya, nanti teman-teman juga bisa sharing di chat untuk kan pengalaman kolaborasi secara online-nya seperti apa dulu ya teman-teman. Nah, beberapa contoh nih kolaborasi secara online yang mungkin bisa dilakukan sama teman-teman juga. Misalnya tadi Eko juga cerita dari yang gereja di Jakarta sama Surabaya akhirnya bisa bikin video conference, Zoom, melalui Zoom maupun Google Meet. Terus kemudian sebenarnya kolaborasi ini juga bisa dilakukan melalui chatting app, WhatsApp, Telegram dan lain sebagainya. Dan juga tadi kalau Wildan bilang email-emailan gitu ya sama partnernya yang ada di Jakarta juga. Jadi coba ya teman-teman bisa mulai belajar nih saat ini beberapa platform online ini memang saat digunakan secara masif oleh teman-teman karena ya terbatas untuk kita bisa bertemu. Jadi mulai nanti bisa belajar menggunakan Zoom, Google Meet, terus kemudian chatting. Kalau misalnya dalam kerja, sekarang teman-teman juga bisa belajar yang namanya Slack. Nah itu salah satu platform yang digunakan sama banyak perusahaan untuk berkoordinasi terkait dengan kerjaan. Nah aku lanjut dulu. Nah kamu teman-teman ini bisa melakukan kolaborasi online di mana saja termasuk di rumah sehingga
tetap bisa melakukan menerapkan protokol kesehatan ya teman-teman. Jadi kayak misalnya di Kemen.com sendiri memang kita secara company policy-nya adalah masih belum boleh untuk datang ke kantor, masih belum boleh untuk bikin event secara offline, masih belum boleh untuk misalnya meeting secara offline. Nah, protokolnya kita masih semuanya bisa dilakukan secara online. Jadi ini nanti tergantung kebijakan dari kantor masing-masing maupun organisasi masing-masing. Tapi nggak apa-apa kalau misalnya teman-teman masih ingin bertemu, masih ingin berkegiatan offline selama bisa menerapkan protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah ya. Tadi udah cerita lagi. Nah, pengen dengar lagi nih terkait dengan teman-teman siapa teman kamu yang susah diajak kerjasama. Ini nggak usah sebut nama, nggak apa-apa. Tapi biasanya kalau ngomongin tentang kerjasama tuh tadi kan Rifka di awal juga udah bilang nih cerita juga ketika MC salah satu strategi yang dilakukan adalah biar nyambung nih satu dengan yang lain ya berarti harus ngobrol terlebih dahulu, tektokan lebih dahulu, saling eye contact, pandang-pandangan mata, siapa bagiannya apa, kapan waktunya dia ngomong. Nah, bagaimana cara kamu menyelesaikan masalah tersebut? Nah, ini mungkin teman-teman bisa cerita satu permasalahan apa nggak yang pernah ditemui ketika melakukan kolaborasi dan bagaimana teman-teman menyelesaikan masalah tersebut. Boleh dong kalau teman-teman bisa cerita. Kalau aku di Kemen.com kita pernah nih karena tadi yang kita bilang 80% komunikasinya kita itu via tulisan. Dan ketika via tulisan itu bergantung juga bagaimana kita menerimanya. Jadi kalau misalnya moodnya mungkin kita biasanya ya artinya itu udah beda gitu. Nah, dulu tuh pernah di Kemen.com ternyata apa yang sebenarnya dia jelaskan secara tulisan tidak diterima dengan baik oleh orang yang diajak ngomong, akhirnya terjadi sedikit miskomunikasi. Nah, akhirnya solusi yang kita berikan adalah ya ketika misalnya tidak sesuai dengan apa yang mungkin yang dimaksud ya ditanyain ke orangnya langsung, atau misalnya ya udah boleh nih kalau misalnya pengen dijelaskan lebih detail ya kita call aja itu atau kita video conference. Nah, teman-teman ada nggak permasalahan yang pernah alami oleh teman-teman, kemudian caranya gimana nih untuk kalian menyelesaikan? Boleh cerita? Aduh, siapa lagi nih? Tadi udah dengar dari Eko, terus dengar dari Rifka, dengar dari Wildan, Adik juga udah chat. Yang lainnya mana nih? Dari Suryani juga udah chat nih terkait pengalaman pribadinya dan insight-nya yang diterima. Boleh yang lain bisa cerita pengalaman kerjasama yang ternyata terjadi masalah dan bagaimana teman-teman bisa menghadapi masalah tersebut, solusinya. Ini ada Davianka. Oh, Davianka. Silahkan Davianka, bisa cerita. Ya, Davianka. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Davianka, boleh cerita? Davianka di mana posisinya? Di rumah. Ya, daerahnya mana? Saya berada di Kabupaten Bandung Barat. Oh, Bandung Barat. Oke, siap. Ya. Oke, bisa cerita nih pengalaman kolaborasinya dan kayak susah nih anak ini diajak kerjasama. Masalahnya apa? Kemudian solusinya apa nih yang kemarin akhirnya digunakan sama Davianka? Kalau kolaborasi, saya pernah berkolaborasi dengan teman saya. Salah satunya membuat desain. Teman saya ini kan dia ini
tidak mendengar sebelah. Hmm. Kadang-kadang kalau saya komunikasi sama dia itu kadang nggak nyambung, kadang nyambung. Oke. Ya, Nah, kemudian yang dilakukan oleh Davianka gimana? mencoba berkomunikasi secara pelan gitu lah, dengan tulisan. Walaupun kadang masih sulit juga untuk berkolaborasinya. Oke. Ya teman saya ini kan nggak mendengar sebelah, jadi kadang diajak kerjasama juga agak sulit. Oke. Sip. Thank you Davianka tadi udah sharing. Jadi ada beberapa poin ya yang tadi bisa kita ambil dari pengalamannya Davianka, bagaimana sebenarnya kalau itu tadi yang penting kita bisa mengetahui sifat atau karakter misalnya dari kebutuhannya teman yang kita ajak kolaborasi. Kalau misalnya tadi ternyata di pengalamannya Davianka adalah bagaimana dia perlu lebih ini lagi lebih detail ataupun lebih bisa menjelaskan dengan selain misalnya dengan suara atau tulisan, ya berarti kita kalau misalnya bisa ya kita coba untuk memenuhi itu. Jadi itu penting ya teman-teman, ketika ngomongin kolaborasi ya kita harus tahu kira-kira kebutuhan orang yang kita ajak kolaborasi itu seperti apa, sehingga itu tadi mengurangi adanya miskomunikasi. Oke, teman-teman, terima kasih Davianka yang udah sharing. Jadi mungkin tadi beberapa masalah yang sering terjadi saat kolaborasi ini juga pengalamannya dari Kemen.com. Yang pertama adalah tadi kesalahpahaman gitu. Yang aku ceritain pertama, karena sekarang 80% kita menggunakan tulisan. Jadi kalau misalnya penerimaannya salah, yaitu biasanya akan terjadi miskomunikasi. Tapi sekarang kita bisa udah mengantisipasi dengan ya kalau misalnya kamu menurut kamu ini salah atau apa dan nggak tahu kira-kira maksudnya apa, ya ditanyakan gitu. Penting untuk kita saling mengkomunikasikan. Terus kemudian tujuannya mungkin nggak sama, komunikasi jelek gitu. Nah terus kemudian satunya egois. Satunya tidak mau kerjasama, satunya nggak suka sama pekerjaannya. Jadi tadi yang aku highlight di awal juga pentingnya untuk berkomunikasi ketika kita ngomong kolaborasi ya. Jadi ini saling berkesinambungan. Jadi apapun please kayak dikomunikasikan. Cara juga menyelesaikan masalah dalam berkolaborasi, ada beberapa yang mungkin bisa teman-teman gunakan juga. Yang pertama adalah mencari penyebab permasalahannya kira-kira apa. Tadi kalau misalnya Davianka sharing adalah bagaimana komunikasinya nih kadang nggak nyambung gitu ya. Ya udah, berarti itu salah satu penyebabnya adalah bagaimana kita juga bisa menjelaskan dengan mungkin selain tadi ngobrol, ya bisa kita tulis juga. Terus kemudian kita ikatkan lagi melalui email dan lain sebagainya. Itu dicari dulu akar permasalahannya apa. Terus kemudian teman-teman bisa juga nih kalau misalnya tadi kalau ngomongin pengalamannya Kemen.com, ya masing-masing bisa menurunkan ego dulu. Kita cari permasalahannya, turunkan egonya, baru kita komunikasikan. Terus kemudian kalau misalnya memang kita sudah nggak mentok nih, nggak tahu lagi kira-kira apa nih solusinya, teman-teman bisa ngajakin diskusi dengan tim yang lain untuk mencarikan solusi. Dan yang paling penting adalah kolaborasi ini, karena di awal ya tipsnya juga adalah untuk bisa saling menghargai, menghormati. Ya ini ketika ada masalah, ya kalian harus ingat bahwa kolaborasi ini yang dibutuhkan adalah untuk saling menghargai, saling menghormati, dan juga mendukung antar anggota tim. Jadi harapannya nggak satu orang yang mencoba menyelesaikan masalah, tapi dua-duanya juga harus mencoba untuk menyelesaikan masalah tersebut. Gitu. Nah, kira-kira masih perlukah nggak sebenarnya kalau bekerja secara mandiri? Jawabannya adalah masih perlu, karena tidak semua pekerjaan dalam kolaborasi itu selalu dikerjakan secara bareng-bareng ya.
Salam bersama. Jadi teman-teman kadang juga harus menyelesaikan sesuatu itu secara sendiri. Kayak misalnya aku nih di kemen.com, yes, saya sebagai satu tim gitu ya. Tapi ada beberapa hal yang memang aku nyaman, aku lebih bisa konsentrasi ketika aku kerjakan secara mandiri, secara sendiri-sendiri. Yang penting itu adalah berkontribusi untuk tujuan tadi kolaborasi kita. Jadi tetap ya teman-teman nanti bikin prioritas mana yang memang harus dilakukan secara bersama-sama, harus barengan, harus kayak ya udah semuanya harus ada di situ. Tapi yang mana yang sebenarnya kita bisa nih melakukan secara individu, secara mandiri. Nah, aku ingin ngetes teman-teman masih ada di sini atau enggak bersama dengan aku. Kita akan sedikit bermain-main buat teman-teman yang bisa aktifkan fitur annotate. Jadi kalau misalnya pakai laptop bisa bagian atas ada yang namanya view options, terus kemudian klik bagian annotate. Itu nanti bisa teman-teman gunakan. Kalau yang pakai HP, teman-teman bisa klik icon pensil. Nah, kita akan coba tes konsentrasinya teman-teman untuk kita sebelum lanjut ke materi selanjutnya ya, di poin yang kedua. Coba teman-teman bisa aktifkan annotate-nya. Kita akan sedikit main games dulu ya, teman-teman. Kita akan meminta teman-teman untuk mencari emoji yang aku sebutkan, yang saya sebutkan. Boleh teman-teman bisa klik annotate-nya. Ini aku udah muncul nih punya aku. Misalnya nanti kita akan cari gambar kucing gitu. Nah, ini Afif udah masuk nih. Coba ya kita latihan dulu. Cari gambar dinosaurus. Coba mana teman-teman? Wah, boleh. Gusti, oke. Gusti nemu, Maya juga di sini. Oke, ada 2 ya. Ada 2. Oke, teman-teman. Oke, aku clear dulu. Kita akan coba teman-teman cari, karena di sini lagi hujan. Di sini lagi hujan deras. Coba cari pelangi. Mana pelangi? Oke, pada nemu nih pelanginya di sini, betul. Oke, Afif Lutfi udah nemu. Oke, ternyata teman-teman masih di sini. Satu lagi. Sebentar, kita akan carikan gambar orang bermain apa nih? Ini aja, orang sedang menari. Orang sedang menari. Wadah menari. Ini bisa Arin di sini. Bisa. Ada lagi yang di sini nih. Ya, Ranum nemu yang lagi nari. Oke, jadi teman-teman masih pada di sini ya. Thank you teman-teman udah cek nih kalau misalnya masih bersama dengan saya di sini. Oke, kita selesaiin dulu main-mainnya. Kita lanjut ke poin yang kedua tentang studi kasus kolaborasi yang dilakukan oleh kemen.com. Oke, ini studi kasusnya adalah kolaborasi yang namanya kampanye #PeduliPangan. Nah, kampanyenya tentang apa? Tentang bagaimana kita mengajak masyarakat untuk lebih aware dengan makanan yang dimakan, karena tidak banyak orang yang beruntung ya untuk bisa mendapatkan makanan seperti kita. Gitu. Nah, ini aku ada, teman-teman bisa lihat aja, selain ada individu, ada juga organisasi sosial yang tergabung di sana, dan juga ada para sponsor yang mendukung gerakan ini. Jadi teman-teman nanti bisa lihat kira-kira di mana nih posisinya kita kalau misalnya di kolaborasi ini. Oke.
Gerakan Peduli Pangan Desa Kota adalah kerjasama antar sejumlah organisasi dan individual untuk saling membantu di tengah pandemi COVID-19. Dari banyaknya dampak buruk dari pandemi ini, krisis pasokan makanan adalah salah satunya. Gerakan ini adalah upaya agar masyarakat Indonesia yang membutuhkan bantuan bisa mendapatkan pasokan makanan dari para donatur dan relawan yang mengolah supaya bahan pangan dengan kualitas dan terbaik. Sampai saat ini, Peduli Pangan Desa Kota telah mendistribusikan pangan kepada kurang lebih 8.000 penerima manfaat dari 4 dapur yang berbeda di Jakarta. Harapan kami ke depannya adalah untuk membantu lebih banyak orang melalui gerakan ini di Indonesia. Upaya ini tentu tidak akan berhasil tanpa semangat gotong royong yang kuat dan determinasi semua orang yang terlibat. Untuk itu, kami mengucapkan terima kasih terhadap semua donatur, relawan, dan organisasi yang tergabung di gerakan ini. Tidak semua orang bisa turun ke lapangan, namun banyak yang bisa kalian lakukan untuk mendukung gerakan Peduli Pangan Desa Kota. Salah satunya adalah dengan mengikuti program edukasi publik di aplikasi Campaign for Change. Program edukasi organisasi amal terbesar di Amerika Serikat yang bekerja sama dengan 3M, Community Chest of Korea, dan William and Lily Foundation. Kami telah bekerja sama dengan 4 komunitas sosial, Tani Panen, Food Sustain Asia, Buang di Sini, dan International Association of Students in Agricultural and Related Science Indonesia, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat atas krisis pasokan makanan. Program ini terdiri dari tantangan-tantangan yang masyarakat bisa ikuti. Setiap orang yang menyelesaikan program Peduli Pangan di Campaign for Change akan berkontribusi terhadap komunitas-komunitas yang nantinya akan mendapatkan donasi untuk menyebarkan edukasi tentang pangan lebih luas lagi. Tunjukkan dukunganmu untuk gerakan Peduli Pangan Desa Kota sekarang dan download aplikasi Campaign for Change. Oke. Jadi ini salah satu bentuk kolaborasi yang sedang dilakukan juga oleh campaign.com untuk perbaiki krisis pasokan makanan di Indonesia. Kalau tadi teman-teman lihat banyak sekali ya kolaborator yang berkolaborasi di sini. Yang pertama adalah kampanye ini dibikin oleh campaign.com, terus kemudian kita kolaborasi dengan beberapa organisasi sosial. Ada Tani Panen, Food Sustain Asia, terus kemudian Buang di Sini, dan IAS Indonesia. Nah, terus kemudian kampanye ini didukung oleh ini, United Way, 3M, Community Chest of Korea, sama William and Lily Foundation. Dan juga untuk mengkampanyekan si kampanye ini nih, nanti aku juga akan share capaiannya seperti apa. Kita juga dibantu sama banyak organisasi yang lain. Jadi bayangkan ya, untuk satu kolaborasi ini ternyata banyak loh orang yang bisa terlibat, organisasi yang bisa terlibat. Nah, secara individu kalian juga sangat bisa terlibat. Selain tadi kalau misalnya di video kalian lihat, kalian bisa tuh bantuin jadi volunteer untuk masak makanannya, terus kemudian bantu distribusinya. Nah, kalau misalnya kalian nggak bisa ke sana volunteering, kalian bisa ini nih ikutan kontribusi melalui challenge di aplikasi Campaign for Change. Karena ketika kalian nanti sudah selama 1, 2, 3, 4, 5 ini melakukan 5 aksi, aksinya kalian itu akan dikonversi jadi donasi. Jadi kayak kalau misalnya kita nggak bisa nih untuk volunteering, gua nggak bisa, untuk donasi nggak bisa. Nah, yang bisa dilakukan sama teman-teman individu, ya udah kalian bisa ambil aksinya di aplikasi, karena setelah kita melakukan 5 step ini dari sponsor akan mendonasikan rupiah untuk si organisasi sosial dalam kampanye ini. Jadi udah ada sekitar 950 orang yang mengikuti tantangan ini. Nah, ini capaiannya. Jadi kita sudah selama 3 bulan program itu mencapai 837.000 impresi di sosial media. Terus kemudian tadi 950 orang yang udah ikutan challenge-nya di aplikasi. Kemudian ada 273 orang yang menyelesaikan
challenge-nya di aplikasi. Kemudian kita juga udah melaksanakan 8 online events yang bisa diakses juga teman-teman di YouTube-nya kita. Terus kemudian yang hadir nih di online event-nya sendiri udah ada 500 lebih orang. Kemudian kita juga sudah ada 132 media mentions, media yang mention kampanye kolaborasi ini. Jadi itu ya teman-teman, bisa nih nanti kalau misalnya kalian part of organisasi atau misalnya kalian secara individu, sebenarnya masing-masing itu bisa berkontribusi terhadap satu kolaborasi. Jadi dilihat aja kita bisa berkontribusi di mana. Nah, ini ada satu lagi contoh nih. Ini adalah 3 orang pemuda dari Jogja. Mereka masih kuliah, ada Putra, Olin, dan Derajat. Mereka bikin social enterprise atau usaha sosial yang namanya adalah Menganyam Pesisir. Jadi teman-teman di sini kalau misalnya kalian punya ide-ide sosial, kalian juga bisa nih meniru apa yang dilakukan oleh teman-teman yang ada di Jogja ini. Jadi Putra, Olin, dan Derajat ini dia punya ide inovasi untuk bisa mengembangkan potensi yang ada di daerahnya karena dia tinggal di daerah pesisir. Jadi mereka memanfaatkan alam yang ada di sana untuk asli dan sebenarnya bisa mereka jual. Dan teman-teman kalau misalnya punya ide-ide seperti itu, sekarang ini banyak sekali kegiatan bootcamp, kegiatan pelatihan yang bisa teman-teman ikuti untuk kalian bisa juga nih merealisasikan ide yang kalian punya. Contohnya mereka ini ikutan salah satu program yang dilakukan sama Kemen.com dengan Amerika US Embassy Jakarta. Jadi mereka akhirnya punya ide, direalisasiin, dan akhirnya di tahun kemarin mereka akhirnya bisa launch the produknya mereka. Ini contoh dari produk yang mereka bikin. Nah, betul sekali teman-teman yang ada di chat ya. Itu tas anyaman daun pandan laut, betul. Itu memanfaatkan potensi senjata. Jadi si 3 pemuda ini nih punya ide nih bagaimana apa yang ada di alam sekitarnya untuk bisa dimanfaatkan, dan akhirnya mereka bertiga bikin usaha sosial atau trennya sekarang itu social enterprise untuk bisa juga ngasih nih pemasukan kepada ibu-ibu yang ada di pesisir dengan desain-desain tadi yang kayak kekinian ya, dibikin anting, dibikin tas, nggak cuma anyaman tapi digambar dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya teman-teman ada ide, sebenarnya banyak sekali kegiatan tadi kayak pelatihan yang bisa kalian manfaatkan untuk bisa realisasiin idenya teman-teman. Websitenya apa? Cari aja kalau di Instagram itu Menganyam Pesisir. Ya, Rudi ya, Menganyam Pesisir. Nanti aku share nih habis ini websitenya dia. Nah, oke. Itu tadi teman-teman kolaborasi dilakukan oleh Kemen.com selama 1 tahun kemarin. Jadi kita mengucapkan terima kasih kepada para sponsor untuk kolaborasi yang dilakukan selama 1 tahun kemarin, dan ini adalah para kolaborator kita.
semuanya, perkenalkan nama saya Kisyara Elbrisila dari AMSA Indonesia. Saya Vena Pradinal, founder dari Life Learner. Saya Diego, mewakili teman-teman dari Scholars of Sustenance Bali. Teruntuk Project ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada PT Musimas Group yang sudah berperan besar dalam perwujudan mimpi-mimpi Teruntuk Project. Terima kasih banyak kepada Givo karena telah membantu kami untuk membawa banyak sekali perubahan. Terima kasih juga untuk para sponsor yang sudah mendukung adanya program ini. Terima kasih Campaign.com dan PT dan Pak Pharma. Semoga kolaborasi ini akan berlanjut di masa datang. Jadi bisa teman-teman bayangkan ya, untuk perjalanannya Campaign.com itu nggak bisa nih kalau misalnya hanya Campaign.com sendiri. Jadi banyak orang yang terlibat di sana, banyak kolaborator yang ada, banyak juga para sponsor, organisasi sosial juga yang ada di situ. Nah, untuk mengakhiri di sesi ini adalah bagaimana teman-teman bisa berkolaborasi ini dibutuhkan di masa depan. Bagaimana kita kalau misalnya sendiri ya bisa mungkin 1-2 hal yang bisa kita lakukan. Tapi ketika kita kolaborasi, kita bisa mengerjakan yang lain-lainnya lagi gitu. Dan kami beginning, stay together is a progress, dan working together, kolaborasi itu harapannya bisa menjadi sebuah kesuksesan. Sebelum aku akhiri, aku akan ngasih tips ke teman-teman. Kira-kira apa yang bisa dilakukan sama teman-teman untuk berkolaborasi. Yang pertama adalah tadi, teman-teman bisa meluruskan tujuan, niatnya teman-teman. Kira-kira ini kolaborasinya ini tujuannya apa, niatnya apa. Terus kemudian bagaimana kita bisa menemukan partner kolaborasi yang tepat. Karena menemukan partner ini seperti menemukan jodoh ya, agak tricky, susah-susah gampang. Jadi teman-teman bisa belajar nih, saling belajar untuk bagaimana bisa menemukan partner kolaborasi yang tepat. Dan ketiga adalah yang paling penting adalah nikmatin prosesnya. Jadi nggak bisa nih misalnya satu kali kolaborasi langsung sukses, mungkin bisa, tetapi bagaimana kita nanti bisa belajar juga dari kegagalan-kegagalan yang dilakukan selama kolaborasi sebelumnya. Nah itu mungkin dari saya untuk mengakhiri sesi ini. Teman-teman tadi yang udah kita bilang ada kesempatan buat kalian sebagai individu juga untuk bisa berkolaborasi, bergabung dengan kami. Karena kami di Campaign.com setiap bulannya kita membuka kesempatan buat teman-teman untuk internship. Kita juga akan membuka full time kalau misalnya memang lagi dibutuhkan, tapi yang reguler yang setiap bulan kita buka adalah kesempatan untuk bisa magang di Campaign.com. Dan magangnya ini adalah magang berbayar ya teman-teman. Jadi teman-teman akan mendapatkan insentif transportasi, biaya komunikasi juga di selama magang. Dan kita juga senang sekali di mulai bulan kemarin ada teman-teman disabilitas yang juga bergabung dengan kita. Ada teman dia yang juga akhirnya bisa bergabung jadi tim graphic designer kita. Nah, buat teman-teman, karena memang Campaign.com adalah full remote company, jadi kita nggak terbatas lokasi. Kita sekarang ada di 19 kota yang berbeda, staffnya kita. Jadi teman-teman dari manapun bisa apply di internship-nya kita, karena tiap bulan kita membuka kesempatan magang tersebut. Nah, untuk lebih tahu nih kira-kira seperti apa sih kerjanya di Campaign.com, kalau tadi ngomongin full remote, work from home itu kayak gimana? Nah ini aku ada satu video untuk mengakhiri sesi aku hari ini dan teman-teman biar bisa kebayang untuk nantinya pengen nih bergabung jadi tim yang ada di Campaign.com.
Halo, pagi guys. Pagi Max. Pagi, si Azra beloman ya? Palingan lagi mandi tuh dia. Iya, ada enaknya juga sih kita WFH begini. Itu, I lebih banyak waktu sih, buat nggak habis waktu di kantor juga kan, belum macetnya juga. Paling seneng sih karena kayak bisa meeting terus sambil makan terus kayak yaudah deh off cam dulu. Gue paling menikmati waktu tidur siang gue sih. Terus kayak bisa ngurus-ngurus yang lain juga, kalau pagi-pagi ngurus pajak kayak apa gitu, terus baru deh mulai kerjanya siang-siang. Iya, benar banget sih, kerja jadi lebih produktif juga gak sih? Kayak bisa menyempatkan waktu juga bareng keluarga kadang. Terus gue paling, ini karena rumah gue jauh ya, jadi kayak agak lebih menghemat waktu dan ongkos juga gitu. Tapi tahu nggak guys, ada satu yang belum kalian sebutin. Apaan tuh? Bisa rapat sambil mandi. Sorry ya, gue. Iya benar juga, tapi kadang-kadang tuh gue suka kangen kantor gitu, karena kayak udah gak berasa gak sih, udah setahun kerja remote gini, terus kayak gue kangen aja pagi-pagi di kantor bikin kopi atau ngapain gitu. Iya, sarapan di kantor itu ada banyak ya Bu ya. Sana makan siang bareng juga sih paling yang gue kangenin. Ini juga tau Max, kayak kadang kan kantor juga sediain snack tuh yang kayak kriuk yang banyak banget gitu. Terus kadang suka habis sebelum waktunya. Terus kayak Bundar paling marah-marah tuh kalau kayak gitu. Terus jajan sore juga kangen banget gak sih? Kan biasanya ganti-ganti tuh. Iya, suka banget ya Empol. Iya kayak, nggak tahu sih, kemarin kan gue ngeliat net folder gitu kan. Terus bentar, gue coba share screen ya. Boleh. Ingat nggak? Kelihatan nggak? Kayak ini waktu event pertama di tahun 2020. Ingat nggak sih? Kayak kita hunting foto gitu. Sebelum corona nih Kak ya? Iya sebelum corona, terus kayak rame, terus kayak kita karaokean juga gitu. Kangen deh. Sumpah, masih kayak belum pakai masker, kayak nggak secure di luar tuh. Iya. Terus kayak jadi lebih gampang nggak sih mau keep in touch sama komunitas, sama teman-teman yang lain itu. Kalau dulu lebih sering ada aktivitas dan ketemu. Kayak kebersamaannya lebih kerasa gitu ya Kak ya? Iya. Ntar gue coba cari deh kalau misalnya ada foto-foto kita bareng-bareng. Mungkin nggak sih Kak, ada event offline lain kayak gitu, kan udah RWH nih kita. Semoga sih, kayak semoga vaksinnya cepat diberikan kepada banyak orang. Semoga pandemi ini juga cepat selesai. Iya sih, meskipun bukan ketemu buat kayak kerja di kantor gitu, tapi seenggaknya kalau bikin-bikin event gitu kan juga seru sama orang-orang. Halo guys, kalian lagi pada ngomongin apa? Ngobrolin kangen kantor Kak. Oh, udah pada siap nih buat pada meeting hari ini? Siap dong. Siap dong. Oke. Ngomong-ngomong, di aplikasi udah pada ambil challenge apaan hari ini? Minggu ini, kalau hari ini belum. Iya nih, aku baru ikut challenge No Child Alone dari SOS Children. Seru banget sih. Terus kayak challenge-nya tentang kayak memori-memori sama orang yang kita sayang gitu. Jadi kayak nostalgia, jadi kangen banget sih sama teman-teman juga, sama keluarga. Kalau aku habis ambil challenge Twice But Nice nih yang dari Wake Wake ya. Jadi seru gitu loh, bisa belajar mix and match baju juga. Walaupun pakai baju itu aja tetap bisa stylish aja gitu. Jadi ini sih lagi ikut challenge dari Youth for Indonesia. Serunya apa ya? Serunya tuh ini sih jadinya screenshotan webinar yang selama ini gue kumpulin jadi kepake nih. Jadi upload deh. Aldo, lo diem aja nih. Mana suara lo? Halo, Kak Aziz. Kak, lo nggak kedengeran ngomong apa, Kak? Kak.
ya teman-teman, itu saja sesi dari saya hari ini. Nanti kalau misalnya teman-teman berminat, aku akan share habis ini. Kira-kira kalian bisa klik ke link yang mana untuk bisa ikutan internship men.com, karena setiap bulan kita buka untuk posisi yang sangat bermacam-macam, mulai dari komunikasi, terus kemudian sosial media dan lain sebagainya, hingga kayak website dan lain sebagainya. Ini teman-teman, terima kasih. Bisa dipikirkan lagi teman-teman, kira-kira apa yang akan kamu lakukan setelah ini ketika udah belajar tentang kolaborasi. Saya kembalikan lagi sesinya ke Kak Arin. Terima kasih. Oke, sorry, masih mute. Makasih banyak Aziz atas sesinya. Ini banyak banget nih insight buat teman-teman gimana caranya kalian bisa bekerja sama, baik nanti pada lingkungan kerja ataupun usaha ataupun di organisasi gitu ya. Semoga sesi hari ini juga bisa menambah kemauan teman-teman untuk semakin belajar kolaborasi. Jadi nanti kalau misalnya ada acara atau apa yang kalian harus bekerja sama-sama orang, kalian bisa lebih tahu, oke, saya harus kenal dia dulu, kemudian nanti saya harus tahu tujuannya apa, kayak gitu ya. Nanti kalau ada masalah bisa coba untuk diselesaikan juga. Dan juga yang pasti yang penting juga seperti kata Aziz tadi adalah harus menikmati prosesnya, karena kolaborasi itu memang sebuah proses gitu. Baiklah, ini masih ada beberapa menit, saya mau share untuk sesi-sesi besok ya. Sebentar, saya share screen dulu. Oke, jadi teman-teman akan ada 2 sesi lagi ke depannya ya. Ini nanti akan ada yang pertama besok kita akan mulai di pagi hari nih. Kita akan, kalau hari ini kita sudah ngomongin berkolaborasi, besok kita akan ngomongin tentang berpikir kritis gitu, bersama Ana Azahra. Jadi di sini kita akan ngomongin apa sih pentingnya kita harus berpikir kritis, kemudian apa sih manfaatnya, kemudian bagaimana caranya, keuntungannya apa, dan juga nanti bagaimana bisa menyatukan, misalnya kemarin kita bahas pola pikir, hari ini kolaborasi, nanti itu bisa bagaimana caranya disatukan dengan berpikir kritis. Kemudian selanjutnya di hari Jumat kita mulai lagi pagi bersama Jawadur Rahman, kita akan ngobrolin tentang menjadi kreatif gitu. Jadi bagaimana caranya kita selalu menyelesaikan masalah-masalah yang ada dalam pekerjaan, ataupun bagaimana caranya kita kalau mau melakukan hal-hal baru. Ya kayak contohnya hari ini banyak banget nih challenge yang ada di dalam campaign, itu pasti adalah bentuk kreatif dari teman-teman yang ada bekerja sama dengan campaign ya Aziz ya. Gitu. Oke deh, karena ini waktu nanti kalau misalnya teman-teman punya pertanyaan itu bisa juga nanti disampaikan mungkin melalui grup, nanti saya akan kasihkan ke Aziz gitu ya, mungkin nanti bisa dijawab melalui chat. Atau di ini kan kita sekarang live di Facebook nih, teman bisa masukin aja di komen Facebook itu, nanti aku bisa masuk di situ. Oh iya, itu benar banget. Nanti untuk link yang ada di dalam Facebook akan kita share, sudah kita share ya di grup, nanti kita share lagi. Terus kemudian ini ada link-link apa aja nih Aziz? Bisa ya, aku minta teman-teman di chat itu bisa diakses. Pertama adalah yang kesempatan magang. Nanti mungkin Kak Hani juga bisa bantu nih share di Instagramnya di network untuk kesempatan magang, karena tiap bulan kita buka kesempatan magang buat teman-teman. Terus kemudian yang terakhir ini ya, aku butuh masukan teman-teman. Jadi mohon diisi link evaluasi sesinya aku. Kalau misalnya teman-teman ada masukan, ada feedback untuk perbaikannya, aku minta mohon teman-teman untuk bisa isinya gitu. Nah, sip, nanti kita share ya 2 link ini di dalam grup. Nah, selain dari Aziz, kita juga mau minta feedback juga nanti. Jadi makin feedback ini juga bisa berguna untuk di network juga, dan juga nanti akan ada dari Aziz juga. Jadi teman-teman minta tolong kalau untuk di network bisa ke sini, untuk yang link untuk yang Aziz nanti saya share di dalam grup. Oke? Sip kalau gitu. Sebelum menutup, saya mau minta untuk foto bersama. Gimana nih? Teman-teman minta tolong untuk aktifkan video ya. Wah, halo, apa kabar nih dari berbagai
daerah nih. Semoga hari ini sesinya Denpasar Bali hadir. diaplikasikan segera. Amin. Wira nih dari Denpasar ya. Halo Wira. Halo. Ya, halo. Selamat Ya, gabungan halo, Kak. ya. Ya. Salam kenal ya Kak Sis. Salam kenal Wira. Semoga Ya. bisa kolaborasi sama Henry.com ya. Ya. Sip. Oke, sudah ini pada mengaktifkan kamera. Baiklah. Akan saya itu ya screenshot. Saya hitung 1, 2, 3. Oh, Eko nih katanya host suruh bukain. Kenapa? Eko dia nggak bisa. Oh. Oh, kan ini aku bantuin. Start video. Nah, bisa. Oke. Oke. Oke, udah ya. Oke, sip. Saya ambil lagi ya gambarnya. Oke. Siap. 1, 2, 3. Oke. Sip. Oke. Baik, terima kasih kalau gitu teman-teman semua untuk waktunya. Sampai jumpa juga untuk besok. Dan Aziz, terima kasih banget sudah mau berkolaborasi dengan di network. Nanti bisa kolaborasi selanjutnya ya Rin dan Randy dan teman-teman di network yang lain. Ya, teman-teman kalau misalnya nih mau ada kolaborasi juga dengan campaign boleh banget loh, gitu kan? Jadi bisa juga silakan. Oke, kalau gitu makasih Aziz dan juga JBI juga semuanya. Saya ucapkan selamat sore, selamat berbuka nanti. Dan juga sehat selalu ya semuanya. Terima kasih. Nah, Terima kasih semuanya.